Halo semuanya, nama aku Kresha Dalvina Aditya, aku Binusian 26 dari jurusan Taxation. Dari puluhan lomba ini, aku mau tanya, apakah kamu memang passion untuk mengikuti perlombaan taxation atau gimana? Oke, jadi untuk motivasi awalku adalah dengan kami yang merupakan angkatan pertama dari jurusan Taxation ini sendiri, kita gak punya track record kakak-kakak tingkat yang pernah lomba perpajakan sebelumnya, ataupun yang dari jurusan School of Accounting sendiri pun kita nggak pernah ngeliat gitu track record menang lomba pajak. Oleh karena itu juga pajak ini sendiri mostly untuk mengejar prestasinya kebanyakan adalah di perlombaan. Oleh karena itu nggak ada alasan untuk nggak dicoba gitu. Jadi aku awalnya coba-coba, awalnya juga kalah dulu dan juga lama-lama dengan lebih kayak pemanasan gitu, dengan jumlah kalahnya juga lama-lama juga puji Tuhan bisa menang. Oke, nah tadi kan kamu udah sempet bilang ya kayak kamu nggak ada contoh nih dari kakak-kakak sebelumnya gitu. Tapi gimana persiapan kamu? Istilahnya Binus memberikan dukungan apa ke kamu? Mungkin lewat jurusan, karena kan tadi kamu juga bilang kan, oke lah mungkin yang pertama nih pemanasan dulu gitu. Nah selanjutnya kamu dan teman-teman kamu mungkin ada juga yang perlombaan satu tim, itu persiapannya bagaimana? Jadi seiring berjalannya kuliah juga, pastinya kan mata kuliahnya makin advance. Terlebih dalam jurusan taxation sendiri kan juga lebih menjurus gitu ke perpajakannya sendiri. Dan juga jadi kami banyak banget diajarin sama dosen-dosen yang ada, dan mata kuliahnya juga semakin advance, jadi banyak pelajaran perpajakan yang juga semakin masuk dan juga dapat kami aplikasikan dalam lomba-lomba. Dan juga Binus juga memfasilitasi kami dengan transportasi dan juga akomodasi jika kami melakukan perlombaan keluar kota. Oke, berarti dari segi pembimbingan itu juga sudah diberikan, terus juga kemudahan untuk akses juga itu sangat membantu kamu ya. Jadi mungkin semangat untuk ikut lomba untuk bisa dapetin juara kayak gitu ya. Oke. Nah, tapi pastinya walaupun sudah dapat bimbingan, sudah dapat dukungan gitu ya, nggak bisa kita pungkiri ya, pasti dalam perlombaan itu kamu menemukan nih ada tantangan juga nih. Ternyata mungkin sulit gitu lombanya. Ada nggak sih kesulitan yang seperti apa gitu, kesulitan yang kamu temukan atau tim temukan saat mengikuti lomba, dan cara ngatasinnya gimana? Oke, untuk tantangan sendiri yang terbesar pastinya adalah dengan lawan kami, yaitu yang dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan dengan judulnya itu sendiri aja udah pasti mereka lebih terekspos dengan perpajakan yang real gitu, apalagi mereka langsung diajari dari negara gitu. Dan hal tersebut justru menjadi motivasi kami untuk melawan mereka dan tidak untuk dikalahkan oleh mereka gitu sih. Oke, caranya gimana untuk istilahnya jelas pasti ada motivasi gitu ya, termotivasi. Tapi bagaimana kamu bisa overcome itu? Apakah dengan kerjasama, dengan bangun chemistry gitu satu sama lain untuk bisa mengerjakan soal, atau seperti apa? Oke, caranya pastinya dengan memanfaatkan internet yang sudah luas banget sekarang. Jadi berbagai bahan perpajakan itu udah diposting gitu dan juga udah ada di internet. Dan ya satu-satunya tugas kami adalah dengan memanfaatkan sumber tersebut dan juga mempelajarinya dengan baik. Oke, kamu bisa bilang gak sih dengan kegigihan kamu untuk ngikutin perlombaan ini, itu tuh karena lingkungan akademik Binus juga. Apakah menurut kamu akademik Binus ini tuh mendukung ya untuk kamu punya semangat perseverance? Jadi coba lagi. Oke, jadi seperti yang tadi udah aku sebutkan juga, dengan adanya fasilitas yang udah disediakan oleh Binus, jadi nggak ada alasan untuk berhenti mencoba gitu. Meskipun kalah terus, ya nothing to lose untuk mencoba lebih lagi sampai kita dapat hasil yang terbaik. Oke, nah gimana sih kamu membangun mentalitas juara yang selaras sama nilai perseverance itu? Terutama ketika hasil lomba itu nggak selalu sesuai harapan ya.
Oke, jadi kebetulan prinsip aku sendiri, aku punya suatu prinsip yaitu if it's yours, it will come to you. Jadi no matter what, lomba itu bakal menang kalau itu memang udah jadi jatah kita. Jadi juga sebaliknya kalau misalnya itu memang bukan jatah kita, ya udah kita let it go, bukan mikirin A B C, harusnya kita kayak gini gitu biar kita menang. Tapi kalau emang itu bukan jatahnya kita nggak akan menang gitu sih. Dan juga kita dihadapi dengan choice mencoba dan juga nggak mencoba. Jadi ketika kita sudah mencoba, itu sudah a big step yang udah kita lakukan, dan kita harus proud sama diri kita sendiri instead of menyalahkan diri kita sendiri. Ya itu sih. It's a good statement ya. Terlebih juga selain perlombaan nih, kamu juga memenangkan satu title ya. Disebutkan bahwa kamu Best of the Best Lab Assistant School of Accounting 2024. Aku penasaran sih dari sisi mungkin humanisnya ya. Menurut kamu peran sebagai asisten ini nih gimana sih? Karena kan pasti berbeda ketika mengikuti perlombaan, kamu mungkin mengejar untuk kemenangan. Sedangkan kalau ini kan lebih ke membimbing seseorang. Jadi aku percaya ketika kita punya sesuatu yang lebih dalam diri kita punya rasa untuk membagikannya untuk sesama kita. Nah, dalam kelas itu aku seneng banget kayak punya adik-adik tingkat yang mungkin pengetahuannya belum seluas aku yang udah tingkat ketiga gitu atau tingkat akhir dalam tahun perkuliahanku ini. Nah, jadi dibawa seneng aja sih, dibawa enjoy aja buat bisa sharing-sharing sama adik-adik tingkat gitu dengan apa yang aku tahu dari semester 1 sampai sekarang gitu, dari semua pengetahuan yang udah aku dapat juga dari dosen-dosen. Jadi seru sih bisa enjoy dan bisa sharing-sharing sama adik-adik tingkat. Oke, nah ini kan kamu yang aku tahu berarti ikut lomba iya, asisten lab juga iya nih ya. Gimana cara ngatur jadwalnya? Apakah nggak padat? Jadi untuk metode terbaik yang aku temukan adalah fokus aja gitu di kelas. Jadi dengerin dosennya dengan penuh atensi, sehingga nanti kalau misalnya ada tugas dan juga ada ujian itu kita nggak perlu effort lebih gitu. Dan sama pun dengan di asisten gitu, mungkin nggak bisa diremehin juga. Kita juga tetap harus belajar lebih untuk setiap sesi dalam mengajarnya juga. Tapi hal tersebut juga udah mempermudah aku dalam melaksanakan sehari-harinya, dan juga lomba itu nggak setiap hari dan setiap minggu gitu dilakukan. Ada musim-musimnya lomba itu akan ada, dan juga ada musimnya kita akan rest, dan juga sadar diri aja gitu. Jangan paksain ketika kita tahu next week akan ada musim ujian nih, jangan digasin semua lomba gitu. Jadi sadar diri aja, dan juga tetap harus yang utama kan yaitu kuliah sendiri. Oke, nah pesan kamu untuk Dinusian lainnya nih tentang pentingnya nilai perseverance dalam meraih prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Jadi buat teman-teman semangat buat maksimalin potensi yang kalian punya, karena ini udah jadi last chance yang kalian punya untuk tunjukin bahwa kalian bisa bersinar gitu, yaitu dalam tahun perkuliahan sebelum kalian terjun ke dunia karir yang sebenarnya. Dan your future is in your own hand, jadi kalian punya choice untuk to shape it your own. Jadi choose wisely to shape your future.